Jawabannya wa huwa min nasli sadatil Quraisyin asyrafu qabilatin fi Makkatin al-Mukarramah. Pertanyaan keempat, biman yattasilu nasabahu wa yattasilu nasabahu bi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Bisa dipahami? Ya. Nah, baru deh al-khulasah ini apa? Al-khulasah di bawahnya rangkuman. Nah, kalau tadi jawaban lengkap, kalau secara rangkuman Sayyiduna Muhammad atau apa? Tuan Muhammad itu, kan Sayyid itu tuan ya? Dia Rasulullah utusan Allah kepada manusia ajmain seluruhnya, datang membawa agama Islam. Dia dari dari Arab, suku Quraisy, turunan nasabnya Adnan. Itu rangkumannya. Jika dari rangkumannya paham betul, insya Allah sudah bisa jawab sebetulnya. Contoh pertanyaannya. Membawa agama apa Rasulullah? Islam. Tapi kan kita biasanya terkecoh dengan ABCD. Kemarin saya rasa semuanya udah paham, tapi terkecoh dengan pilihan. Jadi harus teliti, ya, harus teliti. Atau misalkan ada pertanyaan, apa nama suku Rasulullah? Quraisy. Nasabnya tersambung ke siapa? Ibrahim, Ismail, Ibrahim, ya. Ya, Adnan ini apa? Ya, nasab juga nyambungnya ke Adnan. Nanti bisa ke Ibrahim, berarti ke Rasulullah, tapi yang paling dekat itu adalah Adnan. Adnan sama Ibrahim duluan mana? Yang dekat Adnan. Adnan nyambung ke Ismail, Ismail nyambung ke Nabi Ibrahim. Jadi yang benar yang mana? Bisa saja ke nasab Rasulullah nyambung ke titik-titik atau kecuali. Nah, biasanya bingung tuh. Di situ ada Ibrahim, Ismail, Adnan, Ishak misalkan. Kira-kira bakal balas apa? Ishak. Jangan pikirannya Ibrahim aja atau Adnan aja. Kalau baca kecualinya pasti Kalau kau baca kecualinya pasti paham. Atau terlalu lunjur menghafalnya keturunan Nabi Ibrahim. Udah di sini tuh Ibrahim. Padahal pertanyaannya bukan itu yang dimaksud. Jadi hati-hati. Lanjut, ada Susani boleh? Ya. Mana sabuhu min jihati abihi? Jawabannya waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Mana sabuhu min jihati ummihi wa ummuhu Aminatu bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Paham artinya? Paham ya? Fi ayyi haddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi? Jawabnya fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Mata tuwfiya waliduhu walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batnihi wa umruhu 18 sana. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Padahal nomornya udah habis. Berarti ini harus teliti juga. Karena di sini pertanyaannya aina dufina, berarti jawabannya wa dufina bil Madinah. Bisa dipahami? Dufina itu apa kemarin?
dimakamkan. Di mana dimakamkan? Siapa yang dimakamkan? Ayahnya Rasul, wa dufina bil Madinah. Cukup segitu juga. Kalau sampai walam yatruk lahu syai'an minal mal, nggak apa-apa juga. Berarti jawabannya dimakamkan di Madinah dan ia tidak meninggalkan sedikit pun dari harta. Sampai sini? Nah, lanjut. Al-Khulasah, rangkumannya. Abuhu, ayahnya, yang itu siapa? Rasulullah. Ayahnya Rasulullah itu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti kalau hanya sampai kakeknya jawabannya benar. Kalau yang lengkap Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf ya bin Qusay bin Kilab. Nah, kalau nanti jawabannya sebutkan pertanyaannya sebutkan nasab dari jihad ayahnya. Ketika tidak ada pertanyaan sampai lengkap gitu ya, boleh sampai kakek aja, kan ini terkenal semua kan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, biasanya tertukar dengan Abu Thalib. Hati-hati, bukan Abu Thalib tapi Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib? Pernah tahu kisahnya? Abdul itu hamba, Al-Muttalib seorang Muttalib. Namanya itu sebetulnya Syaibah. Syaibah ini tinggal di Madinah. Ketika meninggal, ayah dan ibunya meninggal, diambillah sama Muttalib yang dari Mekah. Ketika Muttalib ini ke Madinah tidak bawa anak dan pulang bawa anak, disebutnya oleh masyarakat kota Mekah, dia hamba sahayanya Muttalib, padahal cucunya. Bisa dipahami di sini? Jadi tidak asing sebenarnya Madinah dengan Rasulullah, karena kakeknya saja Abdul Muttalib dulu di Madinah. Siapa yang ngambil? Yang ngambil itu adalah Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ini punya anak, salah satunya Hashim. Hashim punya istri, ada yang di Madinah. Yang di Madinah ini melahirkan anak seorang Abdul Muttalib. Ketika ibunya wafat, gitu ya, dan ayahnya wafat, ini Abdul Muttalib itu di Madinah tidak ada siapa-siapa, diambillah. Padahal nama aslinya adalah Syaibah. Tapi ternyata di Mekah malah dia menjadi raja. Kenapa jadi raja? Karena air Zam-Zam yang dari dulu hilang, ditimbun orang, ditemui oleh Abdul Muttalib lewat ilham, lewat mimpi. Mimpi berturut-turut, mimpinya sama, menandakan kebenaran waktu itu. Ya, jadi di dalam mimpinya ada air di bawah tempat penyembelihan berhala. Jadi orang jahiliyah itu cara beribadahnya adalah bawa, misalkan kalau kita mungkin kambing gitu, menyembelihnya itu harus dekat Ka'bah, harus di situ. Nah, waktu itu digali sama Abdul Muttalib, banyak pertentangan. Kenapa digali? Kenapa digali? Karena itu adalah tempat persembahan, darah-darah ada di sana, gitu. Masyarakat sekitar itu marah. Tetapi Abdul Muttalib tetap dengan kuatnya, tetap digali. Ternyata lama-lama mancarlah air Zam-Zam, dan sampai saat ini tidak tertimbun lagi dan kita bisa merasakannya. Itu yang menyebabkan Quraisy adalah suku yang mulia karena bisa memberikan air ke seluruh orang yang ada di situ. Ya, maka dari itu yang terkenal suku kaya adalah siapa? Yang kaya. Kakaknya Khadijah. Kakeknya Khadijah siapa? Asad. Masya Allah. Kalau suku di Mekah yang terkenal kaya adalah Bapak Asad, Pak Asad, ya.
kalau yang terkenal suku pemurah dan dimuliakan adalah suku Quraisy. Kenapa? Karena menemukan air Zam-Zam kembali. Nah, kembali lagi. Berarti di sini boleh nggak Abu Abdillah bin Syaibah? Karena namanya adalah Syaibah, tapi tidak terkenal. Jadi lebih baiknya pakai yang terkenal aja. Yaitu siapa? Abdul Muttalib. Ya. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahab atau bintu Wahbin kalau di sini. Dan dari jihad ibunya adalah Aminah binti Wahab. Kalau ada pertanyaannya, siapa nama ibunya Rasulullah? Aminah aja. Nggak apa-apa kalau tidak ada tulisan binnya. Kalau misal pilihannya satu Aminah, satu Fatimah, satu Aisyah, satu Saudah, nggak apa-apa. Tapi kalau bahayanya satu Aminah binti Wahab, satu dari Aminah binti Asad, satu Aminah. Nah, perlu hafal nggak? Ini Aminah semua, tapi Aminah yang mana nih? Aminah anaknya bapak mana nih? Nah, berarti harus hafal. Kalau Rasulullah itu punya ibu namanya Aminah binti Wahab. Minimal sampai bintinya deh, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, karena Asad itu apa? Kakeknya. Kalau Khadijah binti Khuwailid. Kalau Fatimah binti siapa? Binti Muhammad. Kalau anaknya Rasulullah. Tapi Fatimah di sini banyak. Bahkan istrinya Abu Thalib Fatimah juga. Jadi lucunya Ali bin Abi Thalib itu ibunya Fatimah, istrinya Fatimah. Ibu dan istri namanya sama ya. Karena memang orang Arab mah kasih nama gitu aja kan ya, muter-muter gitu. Jadi harus hafal sama bintinya. Lanjut. Yaltaqi nasabuhu fi jaddihil khamis, bertemu nasabnya di kakek yang ke-5. Terkenalnya kakek yang ke-5. Padahal kalau secara hitungan ada yang ke-5 dan ke-6. Ya. Namanya siapa? Kilab. Berarti Kilab punya anak siapa? Ada Qusay sama ada Zuhrah. Qusay dan Zuhrah ini adik kakak, bapaknya satu. Paham di sini ya? Ya. Qusay punya anak entah berapa, tapi ada yang adiknya satu, kakaknya satu, yang satu namanya Qusay, satu namanya Zuhrah. Beranak bina, Zuhrah melahirkan Aminah, Qusay melahirkan Abdullah. Saya paham situ ya. Nah, namanya yaltaqi nasabuhu fi jaddihil khamis. Mata abuhu, wafat abuhu itu siapa? Abdullah, dan Rasulullah sedang di perut ibunya. Ada pertanyaan si Bi Adar Sulfani? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ya, bismillah. Jika ada pertanyaan, siapakah Aminah bintu Wahbin? Ya, ibu dari Rasulullah. Kalau ada pertanyaan mengkecoh, siapakah Aminah bintu Adnan? Jawabannya apa? Apakah beliau istri ibunya Rasulullah? Bukan. Jadi kalau Aminah itu harus bintu Wahbin untuk ibunya Rasulullah. Bertemu di kakek yang keberapa? Aminah dan Abdullah? Kelima. Berada di manakah Rasulullah saat ayahnya meninggal? Iya dong, kandungan.
Babun. Ya, babun. Ya, Insya Allah. Berarti di pelajaran kedua tentang ibunya, nasab ayahnya, nasab ibunya, kumpulnya di nasab siapa, dan meninggal ayahnya ada di mana. Sampai situ ya. Belum sampai ke meninggal ibunya. Baru sampai ke meninggal ayahnya. Kita lanjut. Bab ketiga, ad-darsus tsalits. Baru ini yang sering terkenal. Saya rasa sih bab 1, bab 2 yang agak pusing. Ya, bab 3 ini sudah familiar. Rasulullah lahir di Mekah, harinya hari Senin, tanggalnya 11 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Wah, lancar banget ya. Nah, berarti bab 3 gak usah dimurojaah nih. Ya. Kalau bab 1 tadi apa? Tentang siapa Rasulullah, bawa apa gitu ya. Sukunya suku apa, nyambungnya ke siapa. Kalau yang bab 2 nasab-nasabnya. Bab ketiga disinilah lahirnya, tepatnya di mana, bulannya bulan apa, tahunnya tahun apa. Yang terkenal tahun gajah. Kalau secara Masehi itu di tahun 600 sekian. Ada yang mengatakan di 571 ya, 571. Betul. 571 Masehi. Ada yang mengatakan itu. Tetapi yang namanya Masehi itu masih ikhtilaf. Nah, itu ada di buku mana 500 berapa, 500 berapa. Untuk ikhtilaf. Jadi yang lebih patennya adalah tahun gajah. Karena pada tahun itu ada peristiwa besar. Seperti kakek nenek kita dulu kalau ditanya, "Nek, lahir kapan?" Pokoknya pas merdeka dah. Gitu kan? Ya, pokoknya pas zamannya PKI dah, gitu. Jadinya zaman dulu memang tidak familiar karena belum ada akte. Sekarang kenapa familiar dengan angka? Karena ada akte. Coba di akte kejadian waktu merdeka, bingung. Ya, jadi memang mau di Indonesia ataupun di belahan dunia yang lain, yang namanya tahun itu belum familiar. Ini pun digali-gali oleh orang modern saat ini. Kayaknya tahun segitu deh. Begitupun dengan kelahiran ini. Sayyidah Fatimah saja itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan saat Rasulullah sudah jadi Rasul. Ada yang mengatakan sebentar lagi jadi Rasul. Tetapi itu justru menjadikan kita yakin bahwa selain Rasulullah itu tidak terpelihara untuk tanggal-tanggal. Ya enggak? Tapi kalau Rasulullah tuh terpelihara, tahunnya tahun gajah. Usia berapa beliau Isra Mi'raj. Itu semuanya atau meninggalnya usia berapa gitu ya. Yang terpelihara itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bikin jengkel. Kalau dulu saya masih kecil agak jengkel sebenarnya. Katanya tahun segini, kok sekarang berubah? Ya itulah yang namanya sejarah yang kan udah ribuan tahun yang lalu ya. Nggak bisa kita pasti. Tidak ada buku pada waktu itu, apalagi tidak ada kamera, tidak ada Google pada waktu itu. Jadi memang jangan jengkel seperti apa yang saya rasakan tahun dulu masih kecil, karena kenalnya awalnya hafalnya yang di sini, tiba-tiba pas buku sirah yang lain agak beda nih tahunnya gitu. Dan nanti jangan heran kalau misalkan di buku-buku yang lain kok ini tahunnya gini ya, tahunnya gini, karena memang seperti itu seninya, perkiraan, betul. Dan kita kan tinggal baca aja, nggak usah jengkel-jengkel aja juga sih sebenarnya gitu ya. Tetapi juga kita tidak mengatakan bahwa ini dhaif. Kalau ini dhaif nggak mungkin, ini penerbitnya itu plus 20 itu gimana? Kalau kita kan berapa?
plus 62 jadi plus 20 berarti Indonesia bukan? Bukan. Kalau diterbitkan di negara orang, berarti di negara orang kepake nggak? Terpakai. Apalagi ini adalah kode Mesir. Mesir itu adalah gudangnya ilmu. Kalau misalkan ini tidak diterbitkan di Mesir, kalau ini diterbitkan di Mesir, tidak mungkin tidak dipakai. Ya enggak? Ibu-ibu produksinya produksi pakaian perang, padahal di Indonesia nggak ada yang perang. Mungkin nggak? Kecil kemungkinan ya. Kalaupun bikin mungkin 1-2 koleksi gitu kan, nggak mungkin dibuat banyak dipakai. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mengatakan, misalkan kan kita berhadapan dengan orang yang banyak, ngapain pelajaran sirahnya khulasah, mendingan terbitan A, terbitan B, nggak usah dihiraukan aja. Toh kita juga nggak salah, ini aja terbitnya di Mesir. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi nanti kalau menemukan ikhtilaf, oh ada ikhtilaf ya cukup gitu aja. Ya, wajar. Paling ikhtilaf itu di tahunnya. Kalau ibunya Aminah ada yang ikhtilaf nggak? Ibunya yang mana? Enggak ada ikhtilaf ya. Ada surah ya. Pelajaran ke-4. Wafatu ummihi. Ini mah bukan mengulangi bunda. Bunda bukan mempercepat waktu. Karena udah habis ya. Iya katanya mau packing. Ya silakan belajar sendiri ya. Ada videonya di Kayola. Siap. Oh siap. Bab ke-4, bab ke-5, ke-6, ke-7 silakan dibaca sendiri. Tadi lumayanlah 1, 2, 3 ya. Ada kelompok kan? Nenek, masya Allah, ngajak kita kelompok. Belajar kelompoknya di kapan? Iya. Ya izin ke kakek mau kemana, kerja kelompok ke kakek. Ya, masya Allah. Jangan lupa yang ada wifi-nya ya, Nek. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbekalan kita, untuk akhirat kita insyaallah, dan semoga kita semakin cinta dengan Rasulullah, semakin kenal idola kita itu siapa, dan semakin bisa menularkan ke anak-anak kita yang perlu diidolakan bukanlah para opa-opa Korea, tapi Rasulullah lah. Kalau kita menginginkan anak kita mengidolakan Rasulullah tetapi kitanya sendiri nggak kenal, ayo nak idolakan Rasulullah. Terus mereka nanya nggak tahu, wah gimana gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon kesediaannya untuk